Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Stipainan. Semoga pada siang ini rekan-rekan mahasiswa Stipainan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga pada materi sumber hukum tata negara. Semoga siang hari ini rekan-rekan mahasiswa Stipainan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya, yang mana kita ketahui bahwa hukum tata negara secara umum adalah membahas tentang hubungan lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal itu dari atas ke bawah, bisa contohnya hukum pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Bagaimana pelimpahan kewenangan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Apa urusan-urusan yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dan apa urusan-urusan pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Contohnya kalau tidak bisa dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, itu adalah urusan politik, moneter, agama, dan lainnya. Sedangkan hubungan dengan lembaga tinggi negara lainnya berkaitan dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya masing-masing, yang mana kita mengenal adanya sistem trias politika. Nah, dalam trias politika ini kita mengenal 3 sistem, yaitu ada lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang, ada lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, ada lembaga yudikatif sebagai lembaga penegak undang-undang. Nah, itu secara umumnya, secara luasnya. Secara sempitnya itu bahwa hukum tata negara dipisahkan dengan hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara itu dalam arti lain membuat keputusan-keputusan pemerintah, yaitu membahas. Lanjut saja kepada materi yang ketiga ini tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara, menurut istilahnya, sumber hukum tata negara itu adalah sumber dalam buku Textbook of Jurisprudence. Menurut Patton Jones mengatakan bahwa istilah sumber itu memiliki banyak arti yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu karena mengandung banyak makna, sehingga sumber hukum itu dikaitkan menjadi segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Nah, sumber hukum berarti yang bersifat memaksa dan aturan. Jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang sangat tegas. Ini sumber hukum. Nah, selanjutnya menurut Junato itu bahwa dalam ilmu hukumnya sumber hukum itu bisa diartikan dalam 3 aspek. Aspek yang pertama itu asalnya hukum, yaitu keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Yang artinya bahwa keputusan ini haruslah berasal dari pejabat yang berwenang. Tapi keputusan itu berasal dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, dari sumber hukum itu diartikan sebagai tempat. Tempatnya ini tempat ditemukannya peraturan hukum yang berlaku. Contohnya adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, atau juga doktrin. Yang ketiga, itu dalam hal-hal yang dapat atau mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan pembentukan hukumnya. Misalnya dalam hal rasa keadilan dan keyakinan terhadap hukumnya. Nah, ini hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasaan dalam menentukan pembentukan hukumnya. Ini sangat berpengaruh dalam sumber hukum itu sendiri, karena berdasarkan pada hati nurani
masyarakatnya, kebiasaannya nantinya. Nah, menurut Utrecht ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu adalah sumber hukum yang menentukan isi hukumnya, isi. Nah, itu sumber hukum formil, material. Nah, selanjutnya sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal karena bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum yang diketahui dan ditaati. Ini fungsi utama dalam hal segi hukum itu sendiri. Berarti ada dua sumber hukum menurut Utrecht, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material di sini yang tadi menentukan isi hukumnya, yaitu bisa dilihat dalam hukum tata negara itu adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara, menjadi tolak ukur setiap ilmu, baik itu adalah ilmu sosial, ilmu hukum, atau ilmu eksak, itu pasti bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai landasan hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu dalam hal sumber hukum material. Yang kedua, dalam sumber hukum formil, di sini dari hukum tata negara Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana selain merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan, ia juga merupakan dasar ketentuan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sangat-sangat berkaitan dengan hukum tata negara, khususnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana apa? Karena dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sehingga menjadi landasan hukum berdirinya lembaga tinggi negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan MA, Mahkamah Agung. Itu masuk ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung saja. Mudah-mudahan cukup jelas. Dari Undang-Undang Dasar 1945 ini kita mengalir peraturan-peraturan pelaksananya yang menurut tingkatannya masing-masing, sehingga bisa dinyatakan sebagai sumber hukum formilnya. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dalam TAP MPR 20 Tahun 1966 yang dirubah TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000, ada hierarki dalam undang-undang. Nah, hierarki dalam undang-undang ini adalah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar yang pertama kali. Berarti segala sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar namanya. Nah, setelah Undang-Undang Dasar, di bawahnya itu adalah ketetapan MPR. Setelah ketetapan MPR, baru dalam hal itu adalah undang-undang dan Perpu. Nah, dalam hierarki ini, undang-undang disamaratakan dengan peraturan pengganti undang-undang, Perpu. Sebelum amandemen, sebelum perubahan, undang-undang itu di atas Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kenapa? Karena Perpu itu adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah tanpa menunggu keputusan atau pengesahan dari lembaga DPR. Berarti Perpu itu tanpa jalur pengesahan DPR. Berbeda dengan undang-undang. Undang-undang itu adalah
bisa draftnya naskahnya itu dari pemerintah atau naskahnya itu dari DPR, dan melalui apa, pengesahan oleh lembaga DPR, sehingga jika sudah disahkan dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini perbedaannya. Sehingga pada perubahan sebelumnya, bahwa undang-undang itu di atas dari peraturan pengganti undang-undang. Karena dalam hal peraturan pengganti undang-undang itu tidak memerlukan pengesahan dari anggota lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tetapi ada peraturan khususnya dalam Perpu ini sendiri. Jika selama 1 tahun itu harus mendapat pengesahan dari anggota lembaga DPR, gitu, untuk diangkat menjadi undang-undang. Contohnya, yang kemarin kita sudah ketahui bahwa ada kasus pembubaran ormas HTI. Nah, itu ada peraturan pengganti undang-undang yang membubarkan ormasnya itu sendiri. Nah, itu bisa diberlakukan langsung tanpa pengesahan oleh DPR. Sehingga pemerintah tanpa menunggu pengesahannya itu bisa membubarkan organisasi tersebut. Tetapi dalam jangka 1 tahun, Perpu itu harus disahkan oleh DPR. Berarti pengesahannya belakangan. Gitu. Baru menjadi undang-undang. Nah, itu perbedaannya saja. Nah, selanjutnya setelah undang-undang atau Perpu, yaitu adalah PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu adalah dibuat kerjasama oleh apa? Presiden dengan menteri-menterinya. Karena bukan hanya presidennya. Kalau presiden mungkin adalah keputusan presiden nantinya, atau instruksi presiden. Nah, peraturan pemerintah itu bisa dibuat oleh kerjasama antara menteri dengan presidennya. Nah, di bawahnya lagi setelah peraturan pemerintah, di sini ada peraturan presiden. Dan peraturan presiden itu di bawahnya lagi adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah. Khususnya kalau provinsi itu dipegang oleh gubernur. Wali kota dipegang oleh Kota Madya dipegang oleh wali kota, kabupaten dipegang oleh bupati. Nah, ini peraturan daerahnya akan mewakili dari ciri khasnya masing-masing. Karena apa? Karena ada undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kebebasan dalam pembuatan peraturan berdasarkan kebutuhannya daerah masing-masing. Nah, ini sumber hukum tata negara berdasarkan hukum formilnya. Di sini ada contoh dalam kasus Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi boleh mengadili atau memeriksa undang-undang yang berlaku. Nah, pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar boleh menuntut ke Mahkamah Konstitusi ini sendiri. Tapi tidak ditentukan undang-undang apa dan waktunya kapan. Sehingga apa? Sehingga dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini yang boleh diuji adalah undang-undang sesudah tahun 2000 terhadap Undang-Undang Dasar. Gitu. Berarti sesudah amandemen, bahwa MK itu menguji batang-batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar setelah amandemen yang keempat, yaitu pada tahun 2000. Tetapi yang sebelum di amandemen itu tidak boleh diuji. Itu sebagai landasan dari historis, landasan sumber hukum dasar dari Indonesia. Nah, putusan MK ini pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, selanjutnya dalam hal sumber hukum formil itu ada kebiasaan ketatanegaraan atau convention. Nah, kebiasaan ini adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Walaupun ia bukan hukum, akan menjadi hukum kebiasaan manakala ia diberi sanksinya. Nah, contohnya dalam hal hukum kebiasaan, kalau kita melaksanakan apa? Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945
sebelumnya pada tanggal 16 Agustus Presiden harus mengucapkan pidato ketatanegaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini pidato kenegaraan ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk laporan tahunan yang bersifat apa? Informatoris dari Presiden, karena dalam hal laporan itu memuat rencana kebijaksanaan yang akan ditempuh pada tahun yang akan datang. Nah, ini menjadi kebiasaan dalam hukum tata negara. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada traktat, yaitu perjanjian internasional. Dalam hukum sumber hukum tata negara, traktat ini termasuk dalam bidang hukum internasional. Namun merupakan sumber hukum formil dari hukum tata negara sepanjang traktat ini adalah yang menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negaranya masing-masing. Nah, di sini ada kata kuncinya, sepanjang traktat itu adalah membahas dari segi hukum ketatanegaraan. Nah, karena traktat ini adalah perjanjian-perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Nah, atau dua negara atau lebih traktat. Sehingga jika dalam hal kerjasama bilateral atau multilateral antar dua negara atau antar lebih dari dua negara, biasanya berkaitan dengan apa? Ekonomi, politik, kesejahteraan, sosial, budaya. Tetapi hanya sedikit yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Ada kekhususannya. Nah, mungkin ini saja sumber-sumber hukum tata negara. Mudah-mudahan cukup jelas dari penyampaian saya. Kesimpulannya dalam hal sumber hukum tata negara itu ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu adalah isinya, isi dari bentuk dari undang-undang, yaitu apa? Pancasila, karena Pancasila itu sebagai landasan hidup bangsa. Nah, yang kedua tadi adalah sumber hukum formil, yaitu adalah apa? Bentuk undang-undangnya. Dalam hal bentuk undang-undangnya itu ada hierarkinya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua itu adalah TAP MPR, yang ketiga itu adalah undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, dan yang keenam adalah peraturan daerah. Selain keenam ini, dalam hal hukum formil itu ada kebiasaan dalam hukum tata negara, dan yang terakhir ada traktat, yaitu perjanjian internasional. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya tentang asas-asas hukum tata negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.